kita senantiasa dalam rahmat, lindungan, dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi yang cerah ini, adapun akan kami sampaikan susunan acara. Yang pertama, 07.30 sampai dengan 08.00 akan dilaksanakan sidang paripurna yang diambil oleh Ketua Penyelenggara Seminar. Kemudian 08.00 sampai dengan 08.45 paparan naskah seminar Kamla diambil oleh Steering Komite Kamla. Kemudian 08.45 sampai dengan 09.15 tanggapan dari narasumber. Kemudian 09.15 sampai dengan 09.30 istirahat minum kopi. Dilanjutkan 09.30 sampai dengan 10.15 paparan naskah seminar logistik yang diambil oleh Steering Komite Logistik. Kemudian 10.15 sampai 10.45 tanggapan dari narasumber. Pukul 10.45 sampai dengan 11.00 persiapan penutupan seminar. Kemudian 11.00 sampai dengan 11.30 penutupan seminar oleh Wadah Kodim Islam. Demikianlah rangkaian acara kami sampaikan. Diawali dengan kegiatan acara pada pagi hari ini, pembukaan sidang paripurna dan penyampaian arahan oleh Ketua Penyelenggara Seminar. Kepada Ketua Penyelenggara Seminar, waktu dan tempat kami persilakan. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Yang berbahagia peserta sidang paripurna sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam sidang paripurna seminar Kamla dan Logistik Pasis di Kelapa Angkatan 28 tahun anggaran 2019. Selamat datang dan selamat beraktivitas kembali di kelas gabungan A Gedung Bellatrix Selapa Pelatan. Semoga tadi malam seluruh peserta seminar mendapatkan istirahat yang cukup sehingga hari ini dapat mengikuti seminar dengan kondisi yang bugar dan semangat yang berluar. Pada sidang pleno kemarin telah kita dapatkan bahan perunusan naskah seminar Kamla dan Logistik berdasarkan bahan komisi yang terbaik dan disebut tahap awal dia akan sombong, tahap berikutnya dia akan rendah hati, tahap berikutnya dia merasa tidak tahu apa-apa. Jadi kami mohon kita tetap membuka diri, membuka pikiran kita terhadap masukan dan ilmu apapun, karena apa yang kita pahami sekarang adalah pemahaman kita sendiri. Mungkin tahun depan atau besok saja kita bisa mengetawakan tulisan kita sendiri ataupun pemikiran kita di masa lalu. Jadi kami mohon kita tetap rendah diri, rendah hati, jadi terbuka terhadap semua ilmu dan masukan yang ada. Apalagi di sini kita posisinya siswa, jadi kami mohon menempatkan diri sebaik mungkin. Disitulah kelihatan kedewasaan kita, bagaimana penguasaan kita terhadap diri kita sendiri maupun terhadap ilmu yang sudah kita pahami. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pembukaan sidang paripurna ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Sati Safiu. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat narasumber, kemudian perwira tim penilai, perwira penuntut dan penagak. Terima kasih kami ucapkan atas berkenan waktu untuk hadir ke dalam acara seminar Kamla dan Logistik pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara akan dimulai dengan pemaparan naskah seminar Kamla oleh tim dari seminar Steering Komite Kamla. Untuk perwakilan dari tim Steering Komite Kamla, kami mohon berkenan untuk menempati tempat yang telah disiapkan. Waduh.
acara, waktu dan tempat kami persilakan kepada moderator. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung saja. Kita akan mendengarkan bersama paparan dari tim perumus dari Kamla. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan diri. Mungkin tadi agak salah. Dari pembicara kami Kapten Andrianus Sitijab, AL 54 2008. Kami sebelumnya berdinas di Lanal Sananta sebagai pasender. Untuk rekan saya yang di sebelah kiri, Kapten Laut Denny Purwanto selaku Ketua Tim Perumus, sebelumnya menjabat menjadi Kadif PIT KRI Yosudarso 353 yang merupakan alumni AL 54 2008. Di sebelah kanan kami ada Kapten Laut Mahendra selaku Notulen, sebelumnya juga menjabat sebagai Komandan Kal Kumai di Lanal Banjarmasin, merupakan alumni AL 54 tahun 2008. Saya akan membacakan urutan acara. Jadi, Salut Om Swastiastu. Yang terhormat para narasumber yang kami hormati, penilai, penanggap, perwira penuntut, dan yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh peserta seminar PAS Istiqlapa Angkatan 2008 tahun anggaran 2019. Selamat pagi! Pagi, luar biasa! Terima kasih atas semangatnya. Sebelum memaparkan pada pagi hari ini, kami dari Steering Komite menyampaikan bahwasanya rumusan daripada produk Istiqlapa 2008 ini akan kami sampaikan sebagai korelasi antara paparan yang disampaikan oleh staf Kamla 1 dan staf Kamla 2 yang dijabarkan dengan hasil koreksi maupun masukan daripada narasumber, penanggap, perwira penuntun, dan juga penilai. Untuk judul yang kami sampaikan pada pagi ini adalah optimalisasi operasi keamanan laut terpadu di Laut Sulawesi antara TNI Angkatan Laut dan stakeholder penegak hukum guna mewujudkan stabilitas keamanan di perairan jurisdiksi nasional dalam rangka menjaga kepentingan nasional di laut. Untuk judul ini sudah kami sesuaikan dengan TOR yang sudah dibuat oleh kami sendiri, itu Steering Komite. Untuk pola pikir yang kami sampaikan pada hari ini, yaitu pertama adalah kondisi operasi Kamla terpadu saat ini dengan landasan yang pertama kami bahas landasan filosofis yang berupa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Dua, yaitu kemampuan unsur gelar yang nanti akan dikorelasikan dengan 3 elemen, ulangi dengan sub elemen, yaitu mengenai alutsista, pola gelar, dan sumber daya manusia. Yang kedua, elemen kedua yaitu dukungan informasi. Merupakan silent of communication merupakan jalur pelayaran dan jalur perdagangan, silent of trade. Yang kedua adalah payung hukum kewenangan penyidikan tindak pidana di laut, yang seperti kita ketahui sendiri ada 14 stakeholder yang berada di sesuai dengan peraturan yang terbaru, di mana U115 sudah dimasukkan ke dalam stakeholder maritim, di mana hanya 7 yang mempunyai sarana patroli dan 7 lainnya tidak mempunyai. Yang ketiga adalah perkembangan era globalisasi,
di mana saat ini keamanan merupakan faktor utama dan merupakan suatu simbol daripada suatu negara. Hal inilah yang membuat kita TNI Angkatan Laut beserta stakeholder yang ada di Laut Sulawesi perlunya sinergitas dalam menjaga keamanan di laut. Faktor internalnya adalah kualitas sumber daya manusia lainnya agar bisa meneruskan mengenai payung hukum yang ada agar mengikat antara stakeholder ini, sehingga diharapkan dengan adanya payung hukum tersebut rencana operasi yang dalam penggagasan rencana operasi ini dapat tercapai. Yang kedua adalah pengusulan gelar operasi keamanan laut terpadu dengan menggunakan unsur patroli secara terpadu yang menjangkau seluruh wilayah perairan yang merupakan leading sektor sebagai TNI Angkatan Laut didukung oleh stakeholder lainnya. Jadi selain kita menggunakan unsur-unsur yang ada, menyarankan agar koordinasi antar terutama di Angkatan Laut dengan unsur-unsur yang berada di Koarmada 2 bisa terjalin dengan baik sehingga dapat membantu daripada stakeholder yang berada di sekitaran Laut Sulawesi. Perlunya payung hukum untuk menetapkan penyelenggaraan operasi keamanan laut terpadu sebagai dasar penyelenggaraan operasi. Mungkin kemarin konsep daripada staf 2 Kamla mengenai adanya payung hukum yang mengikat ke 14 stakeholder yang mungkin menurut pandangan kami sangat perlu untuk tingkat kelanjutannya. Karena dengan adanya suatu payung hukum bersama, hal ini akan membuat ego sektoral daripada stakeholder dapat diantisipasi. Tiga, perlunya adanya penggunaan puspodal bersama dengan mempertukar informasi dan data antar stakeholder. Yang terakhir adalah perlu adanya informasi daerah operasi yang terkini sehingga dapat ditentukan pola operasi yang mendapatkan unsur patroli secara cepat, tepat, dan efisien untuk menangkal pelanggaran hukum. Oke, demikian untuk paparan. Karena ini kan hari terakhir seminar, dan ini adalah paparan ya produk terakhir, dan ini yang jadi. Jadi semuanya sebagai narasumber. Jadi saya hanya sepotong ya. Yang pertama, persoalan judul ya kemarin sudah kita selaraskan. Jawaban saya, oke lah ya. Yang kedua, pola pikir nggak ada. Harusnya pola pikir harus ada. Di dalam naskah yang didistribusikan nggak ada. Apakah kelewatan ataukah memang tidak ada? Kalau tidak ada, harus dibuat ya. Oke. Itu catatan. Yang ketiga ya. Yang ketiga, ini persoalan, ini undang-undangnya mau yang tua dulu bergerak ke yang muda, atau yang muda dulu bergerak ke yang tua. Jangan digabung, paham ya? Dari segi tahun, ya. Yang pertama 2002, terus terakhir 2004, terus 2007. Ya, jadi ini kan, ya. Diurut dari lama dan waktunya daripada undang-undang itu. Dukungan informasi, tolong Anda lengkapi lagi, karena terus terang aja kalau misalnya Anda pemimpinnya ada Pusporda, ini juga agak berat, walaupun itu bisa juga. Tapi ada beberapa sumber informasi, apakah itu dari pesawat, udara, atau dari masyarakat, atau mungkin dari mana, ini tolong dilengkapi lagi. Nah, jadi dukungan logistik ditambahkan, kemudian dokumen informasi tolong Anda lengkapi lagi. Saya kira saya menambahkan itu saja.
mungkin yang lain akan lebih lengkap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar untuk menulis tentang isinya tadi banyak yang menyampaikan. Yang pertama, sekarang kalian belajar tulis dan ini tulisan dinas, maka menu harus diperhatikan. Banyak yang salah menunya. Ya, tolong menu diperhatikan. Banyak hal yang salah tadi tentang menunya. Silakan dilihat sendiri dan nanti diperhatikan. Ini sebagai penutup, saya tidak menambah yang lainnya. Terima kasih. Selamat pagi, kami bacakan hasil referensi, hasil seminar yang telah dibacakan oleh Kapten Laut Denny Purwanto yang berjudul Optimalisasi Operasi Keamanan Terpadu di Laut Sulawesi antara TNI AL dan stakeholder penegak hukum guna mewujudkan stabilitas keamanan di perairan yurisdiksi nasional Indonesia dalam rangka menjaga kepentingan nasional di laut. Pada sesi pertama telah disampaikan dengan gamblang oleh Kapten Denny Purwanto, yang isinya adalah tema ini diangkat karena banyaknya tingkat kerawanan yang terjadi di Laut Sulawesi. Namun masih belum adanya terjalinnya kerjasama dengan stakeholder yang ada. Hal ini terjadi karena masih ada kendala-kendala yang terjadi di setiap stakeholder, semisal kualitas SDM, kualitas unsur dan terbatasnya informasi. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka Promo memberikan beberapa saran antara lain pengusulan gelar operasi terpadu, perlunya adanya puskoda untuk operasi terpadu, dan perlunya payung hukum yang jelas. Pada sesi kedua, pada sesi penanggap dari narasumber penanggap, yang pertama adalah dari Kolonel Barusa, menyampaikan judul sudah cukup bagus, tapi ada beberapa catatan pada naskah yang harus disempurnakan. Yang pertama adalah pola pikir terlewat yang tidak ada di naskah. Kemudian landasan pemikiran harus selaras dengan dari tahun ke tahun, diurutkan yang kemudian ketua atau sebaliknya. Kemudian ketentuan hukum yang ada kesalahan tulisan pada ketentuan hukum pada huruf B angka 3. Kemudian diselaraskannya kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada daftar isi naskah. Yang kelima, ada pembahasan harus lebih banyak dikembangkan. Kemudian dari penanggap kedua adalah dari Kolonel Jamrudin. Yang pertama, ada pola gelar yang kurang jelas, yaitu adalah posisi-posisi unsur yang belum dijelaskan dengan gamblang di naskah. Yang kedua adalah pola operasi belum jelas, belum disampaikan dengan jelas. Maksudnya adalah pola operasi seperti apa, berapa lamanya harus lebih jelas. Kemudian sama seperti Kolonel Barusa menyampaikan kondisi saat ini harus selaras dengan kondisi yang diharapkan. Kemudian dari Kolonel Romas Waji menyampaikan bahwa landasan teori terlalu banyak mengambil dari luar negeri. Diharapkan teori-teori dari dalam negeri sendiri pun masih banyak. Kemudian dari penanggap Kolonel Aji, penulisan data atau persentase yang berada di naskah harus dihitung dengan benar. Kemudian ada data-data logistik juga harus dimasukkan untuk penyempurnaan naskah tersebut. Kemudian penanggap berikutnya menyampaikan penyelarasan peraturan perundang-undangan tentang pola operasi sebenarnya sudah ada pada Perpres 178 tentang Bakamla. Kemudian dari penanggap berikutnya dari Letkol Ridwan menyampaikan saran pembahasan harus lebih rinci, misalnya ada data intelijen, penggunaan pesut dan pola operasinya itu sendiri. Kemudian terakhir adalah mohon menu untuk diperhatikan karena di sini adalah untuk kedinasan. Demikian alternatif yang sudah dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pemikiran, saran, masukan dari narasumber, penanggap Komisi 1 Kamla dan Komisi 2 atas kerjasamanya. Mudah-mudahan untuk masukan-masukan ini akan kami rumuskan kembali sehingga naskah ini akan menjadi lebih sempurna. Kami tambahkan satu pantun karena memang menyusun naskah ini tidaklah mudah. Merumuskan naskah tidaklah mudah, disusun dengan waktu, keringat dan pemikiran. Terus semangat dan jangan lelah. Basis di kelapa angkatan 28. Sebelum kami kembalikan kepada
Pagi-pagi enaknya makan mie. Makan mie bersama siswa di Kelapa. Sampai di sini tugas kami, selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara.